Boten kaitan iki. Boten, boten. Ngeten, Pak. Nggih. Kula sampaikan iki. Nggih. Niki pun kula tampi. Nggih. Niki mang beto Oh, nggih. teng Jakarta. Ngoten. Nggih. Matur nuwun. Mungkin sampean sampun dados mengkampil nek kenal kalih kula. Nggih. Kula namung saged ndongake. Amin. Mugi-mugi Pak Sri. Produksi sepatu dan sandal Mas Tono asal Sragen antar Sriyanto Saputro Caleg DPR RI Partai Gerindra masuk ke Senayan, ini Mang Beto Sangu Budal Teng Jakarta. Sragen, bikin terenyuh Sriyanto Saputro anggota DPRD Jawa Tengah dan sekaligus calon DPR RI Dapil Jateng 4 meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dari Partai Gerindra dibuat terharu dan engregel oleh seorang pengrajin sepatu dan sandal bernama Wartono, 43, warga Duku Candi RT 12 RW 3, Desa Bentak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Wartono atau akrab dipanggil Mas Tono itu mendadak membuat wakil rakyat dari Partai Gerindra itu terenyuh dan gregel. Pasalnya Tono yang sehari-hari berprofesi sebagai pembuat sepatu dan sandal secara manual serta dengan alat seadanya itu mendadak tergerak hatinya untuk membuatkan sebuah sepatu kulit warna hitam dan 2 buah sandal khusus buat sang calon DPR RI 2024 itu untuk duduk di gedung DPR RI Senayan, Jakarta saat dilantik nanti. Ketelatenan Tono sang pembuat sepatu dan sandal dengan alat sederhana dengan ilmu otodidak yang ia pelajari sewaktu merantau di Pekanbaru Riau sebagai tukang jahit sandal dan sepatu keliling. Kini ia gunakan pengalamannya itu untuk memproduksi berbagai model sepatu dan sandal di Sragen. Bahkan Tono guna menghantarkan sosok Sriyanto sang wakil rakyat yang terkenal dermawan dan suka membantu wong cilik itu ke kursi DPR sampai membuatkan sebuah sepatu dan sandal khusus. Ditemui Sriyanto Saputro di rumahnya di Desa Bentak, Sidoharjo, Sragen, Tono mengatakan awal mula ia merasa kagum, bangga dan respek ketika ia melihat kegiatan-kegiatan Sriyanto belusukan ke desa-desa di Sragen melalui berita www.joglosemarnews.com dan channel YouTube Indonesia Expos yang memperlihat begitu besarnya kepedulian dan keikhlasan kepada warga Sragen hingga ke daerah terpencil mau turun tangan membantu dan mendatangi masyarakat apapun kondisinya. Awalnya saya tahu Pak Sri melihat dari Joglo Semar dan YouTube Mas Ruri, di situ saya tertarik mengikuti setiap kegiatan Pak Sriyanto. Dari situlah lama mengikuti Pak Sri saya punya ide membuat karya untuk mendukung dan mengantarkan Pak Sri ke DPR RI dengan karya tangan saya ini spesial saya membuatkan sepatu dan sandal untuk dipakai Pak Sriyanto nanti pada saat dilantik sebagai DPR RI di Jakarta mewakili rakyat dan masyarakat Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Ini Mang Beto Sangu Budal Teng Jakarta Pak, kata Mas Tono, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Selain itu, menurut Tono proses pembuatan sepatu dan sandal itu membutuhkan waktu 1 minggu lebih dengan bahan kulit, yang ia beli dari bahannya di kota Solo. Tak hanya itu Tono menceritakan awal mula pembuatan sepatu dan sandal dimulai tahun 1998 mulai menjahit sepatu dan sandal lalu tahun 2000 merantau ke Pekanbaru Riau mulai mengembangkan dari sebelumnya menjahit sandal sepatu lalu ia mencoba membuat sandal sepatu dengan cara ia sendiri. Saya modelnya kalau pelanggan mau dibuatkan cukup kirim foto atau model yang diinginkan lalu ukuran sepatunya, nanti saya mulai ukur bahan dan saya cetak serta jahit bahannya. 2019 saya pulang ke Sragen mau balik lagi ke Sumatera orang tua sudah melarang untuk merantau lagi, bebernya. Meskipun produknya belum banyak yang tahu di wilayah Sragen, namun karya sepatu dan sandal buatan Mas Tono ini sudah cukup terkenal dan banyak menerima pesanan dari orang luar Sragen. Iya alhamdulillah Sragen mulai mengetahui produk saya, kebanyakan sekarang informasinya dari teman ke teman, lalu kirim gambar baru saya buatkan, nanti saya coba saya pasarkan lewat online tapi saya masih terkendala dengan alat produksinya karena alat saya ini masih manual dan belum mampu memproduksi banyak. Harapannya nanti jika Pak Sri terpilih jadi anggota DPR RI nanti bisa lanjut membantu kami mengembangkan usaha ini untuk bantuan mesin jahit dan alat produksi lainnya, bebernya. Sementara itu pada JOGLOSEMARNEWS, Kom Sriyanto Saputro berjanji jika terpilih menjadi anggota DPR RI pada 2024 ini, akan membantu dengan mendorong produksi sepatu dan sandal buatan warga Sragen itu. Saya sangat terkesima dan kaget, dari awal bayangan saya tempat produksinya sudah besar dan modern. Di luar Jawa kemudian Covid pulang kampung, sekarang meneruskan ya keahliannya ini dengan membuat aneka macam sepatu maupun sandal. Tadi saya bertemu dengan Pak Tono. Pak Tono, dulu ceritanya seperti apa? Kok tiba-tiba penjenengan bisa membuat ini? Ya, apakah kursus atau mungkin otodidak seperti yang kamu sampaikan? Iya Pak, tidak ada Pak.
Nggak ada ya? Dulu pertama kali saya cuman tukang jahit, Oh, jahit. sepatu keliling, Oh. pakai dipanggul-panggul itu. Oh. Terus sehari-hari saya kerjaannya kan megangin sandal, sepatu kayak gitu. Iya. Terus saya berpikir, Iya. gimana caranya bikin sandal sepatu kayak gini kok bisa? Iya. Masa saya nggak bisa, Oh. orang lain bisa? Iya. Saya ikutin Pak, saya Iya. ikutin Iya. cara ini pemotongan pola-pola ini saya ikutin, saya olah pakai pikiran saya sendiri. Oh, Nah, habis itu saya belajar di rumah, bikin pola, udah jadi pola, terus saya taruh di bahan, saya potong, Iya. terus saya jahit, kita cetak di cetakan kayunya ini. Oh, gitu ya. Awalnya kayak gitu. Iya. Dan kalau kursus atau di kerja di pabrik itu tidak pernah. Belum pernah. Ini dimulai tahun berapa? Mulai saya tahun sekitar 98 mulai jahit-jahit kayak gitu. Oh, dari 1998 itu ya? Iya, terus tahun 2000 saya mulai merantau di Pekanbaru Riau itu. Oh, di Riau ya? Saya masih keliling Ya. pakai panggul-panggul pakai kotak itu. Ya. Terus 2006 Ya. saya mulai ada kios. Ya, di Saya sana, ya. tempatin di situ, saya terima servis sama menerima pesanan. Ya. Kalau ada yang mau membuat, cukup dengan pakai contoh foto. Oh, Dan gitu ya. seasonnya berapa, Iya. kita terima, nanti kita bikinkan pola, kita potong. Oh, gitu. Iya, iya. Tapi kemudian berlanjut sampai mulai ada corona 2019 itu ya? Iya, setelah awal corona saya pulang karena ya, rencana sih cuman mau pulang gitu aja. Iya. Sampai rumah sini ternyata orang tua udah tua, udahlah nggak usah ngerantau lagi. Orang tua udah tua, di rumah udah repot. Oh, kalau iya. musim panen, musim Iya. tanam udah repot, Iya. gitu ya. Oh, Akhirnya iya. kita memutuskan untuk pindah ke Jawa. Iya. Oh iya, iya. Terus gini, terkait dengan bahan baku, itu Pak Tono ngambilnya dari mana? Kalau waktu di Pekanbaru itu kita dikirim bahan dari Bogor sama di Solo. Solo. Iya. Iya. Oh, berarti kalau di sini cari dari Solo lebih Dari dekat Solo ya? lebih dekat. Oh iya, iya, iya. Terus selama ini pemasarannya seperti apa? Apakah mulai online atau dipajang cukup di rumah atau mungkin diedarkan pemasarannya? Pemasaran kita cuman pembuatan itu kalau ada yang pesan kita melalui dari teman ke teman. Dari Gitu teman ke aja, teman. Pak. Iya. Iya. Oh, ada. Nah sekarang kan sudah eranya era digital. Iya. Apakah nggak mulai ya nanti dipasarkan lewat online, memikir ke arah sana? Ya rencana sih kayak gitu Iya, juga, Pak. iya. Kemudian, apakah selama ini sudah ada perhatian dari pemerintah misalnya, ya, oh ternyata ini sebuah UMKM yang perlu dimotivasi, perlu disupport ke depannya, seperti apa? Belum ada. Belum ada. Nah inilah ya potret dari keberadaannya dari Pak Tono yang sebenarnya punya keahlian. Tentunya ini kan juga perlu sentuhan. Ini kalau saya melihat ini peralatannya pun juga sangat-sangat sederhana, ya semuanya manual. Kecuali juga mesin jahitnya mungkin pakai listrik gitu ya. Iya, pakai cuman listrik. ini masih manual Pak. Sebenarnya Manual, ya? iya, sebenarnya alatnya sih kayak mesin jahitnya nggak seperti Iya. ini. Ya, terus untuk berkembang ke depan, kira-kira yang diperlukan apa, Pak Tono? Ya, kayak kita kalau alat-alat itu ya tentunya terutama dari mesin jahitnya Mesin itu jahit, yang ya. memang khusus untuk kulit gitu. Oh, ini bukan khusus untuk kulit. Bukan, sebenarnya itu untuk kain, cuman karena kita adanya alatnya pakai itu kita Ya. akalin dalamnya itu kita rombak lagi. Oh. Kita ubah. Oh. Seharusnya untuk kain kita untuk yang tebal. Wah, ini saya kira ini cukup kreatif dan inovatif. Yang mestinya hanya untuk menjahit kain tapi dimodifikasi sehingga bisa untuk menjahit kulit. Lah tentunya ini yang dilakukan Mas Tono ini sebuah kreativitas yang luar biasa. Awalnya dari tukang jahit, ya jahit tapi jahit sepatu, ya kelilingan, kemudian servis sepatu, sepatu yang second ya, Iya. ya tapi lama-lama belajar sendiri. Lah sekarang Pak, di era digital, sekarang informasi serba banyak ya, termasuk model-model. Apakah sudah mulai misalnya browsing di internet model yang bagus yang seperti apa, gambar-gambarnya itu selama ini Pak Tono gimana? Ya kita kalau browsing ya nengok-nengok
motif-motif Oh, iya. sekarang Mulai ya. kayak gitu. Nanti kalau apa kita ambil gambarnya, Iya. kita apa kan kalau ada yang pesan Betul. kayak gitu. Iya. Kalau masih bingung cari modelnya gitu, kita kasih Iya. motivasi dengan foto itu gimana Iya. kalau model kayak gini Oh iya. Oh iya. mau apa enggak. Iya. Kadang-kadang mau, kadang-kadang ada yang udah bawa contoh fotonya. Betul ya. seperti itu. Iya, ya. Demikian saudara semuanya bahwa seorang Pak Tono ya yang berada di sebuah desa di sini ternyata dia punya kreativitas, punya keahlian yang dilakukan secara otodidak, tidak pernah kursus, hanya karena kebiasaan. Dulu nyervis sepatu, sandal, ya, jahit sepatu, jahit sandal, tapi lama-lama dia menyesuaikan, ternyata punya kemauan yang keras untuk maju. Tentunya harapan saya ya kedepannya usaha dari Pak Tono ini bisa lebih berkembang pesat, terutama kaitannya dengan pemasaran. Nah inilah saya kira juga perlu dari disupport ya dari berbagai pihak, termasuk saya dalam hal ini. Tentunya apapun ini juga dapil saya, ini juga konstituen saya. Tentunya kedepannya insya Allah saya pun juga akan berusaha maksimal agar usaha ini bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Menyebutkan katanya, sempat dengar sih tadi katanya bagi sepatunya itu untuk Pak Sri ke masuk Senayan tuh gimana tadi ceritanya? Luar biasa. Iya. Ya, gini Pak, saya ngikutin berita-beritanya ini kegiatan dari Saya ya Ini. lewat dari Joglo Semarnya dan youtubernya Mas Ruli. Iya. Saya terkesan sama Pak Sri. Oh, iya, terima kasih. Saya mencoba menghubungi Mas Ruli. Oh gitu. Coba Mas, saya pengen ketemu sama Pak Sri. Iya. Tolong mintakan nomor Iya. kakinya, nomor berapa. Oh, iya. Nanti Iya. insya Allah kita sambil Iya. untuk bikinkan Oh, untuk Pak Sri. Mudah-mudahan bisa untuk mengantarkan Pak Sri ke amin, Jakarta. amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa Iya, iya. jadi Iya. DPR RI Iya, untuk betul. rakyat kita. Iya, dan saya pakai ketika pelantikan itu ya. Iya. Wah, luar biasa, keren. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Setelah menyaksikan langsung justru hasil produksinya setara dengan hasil produk industri. Meski hanya dengan alat yang benar-benar seadanya, kalau kita melihat kondisi seperti ini memang perlu perhatian untuk lebih berkembang, perlu dibantu segi pemasaran. Apalagi Mas Tono mengawali usaha pembuatan sepatu dan sandal ini dimulai dari penjahit sepatu keliling, imbuhnya. Sriyanto Saputro juga membeberkan jika besok terpilih menjadi anggota DPR RI 2024 pada saat ia dilantik bakal menggunakan sepatu dan sandal buatan Mas Tono warga Sragen tersebut. Iya benar, ini akan saya pakai nanti pada saat saya dilantik sebagai anggota DPR RI, ujarnya. Huriyanto. Kalau yang sandalnya Pak coklat yuk. Boten. Ngeten Pak. Nggih. Kula kangge kanthi. Nggih. Niki pun kula tampi. Nggih. Niki mang beto Oh, sawu nggih. teng Jakarta. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Mungkin sampean sampun dados Oh, nggih. mengkampil nek Oh, nggih. kali kula. Oh, nggih. Kula namung saged ndongake Amin. mugi-mugi Pak Sri dados DPR RI. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ibu e pundi? Niki. Oh, bener, kalau pakai kue, bener, bener, aku tuan sah. Ya, oh sah ya, bener, Kan beto sawu Pak. bener, Kula namung saged ndongake. luar biasa. Bener pak ya, bener apa, satu, ya, matur nuwun sangat, ya. Wes aku ya, ya masih, ya, ya. Jalan dulu ya.